Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indriana yang menjelaskan mengenai kursor. Oke, mengapa harus menggunakan kursor? Mengapa harus ada kursor? Nah, biasanya SQL ini tidak mengizinkan menampilkan beberapa baris menggunakan perintah select. Nah, kursor adalah solusinya. Lalu, apa sih arti dari kursor? Kursor itu apa? Kursor adalah tipe data atau variabel yang digunakan untuk mengakses, mengambil, memproses setiap baris data yang tersimpan di dalam database SQL. Lalu, apa aja sih macam-macam kursor? Nah, kursor ini ada dua macam, yaitu ada kursor eksplisit dan kursor implisit. Nah, kursor eksplisit itu adalah kursor yang didefinisikan dalam bagian declare dan menggunakan mekanisme atau strukturnya itu ada open, fetch, dan close kursor. Nah, kursor eksplisit memberikan kontrol lebih luas, lebih besar atas setiap baris data yang diproses. Nah, kalian juga dapat menentukan perilaku kursor seperti perilaku bergulirnya dan query-nya yang digunakan untuk membangun tataan hasil tempat kursor beroperasi. Nah, lalu yang kedua itu ada kursor implisit. Nah, kursor ini secara otomatis dibuat dan digunakan setiap kali pernyataan select dikeluarkan dalam PL/SQL. Nah, ketika tidak ada kursor yang ditentukan secara eksplisit, lalu kursor implisit ini biasanya menghasilkan satu baris atau record. Jadi perbedaan dari keduanya itu adalah kalau eksplisit itu dia lebih ke manual, kalau implisit itu lebih ke otomatis. Jadi langsung programnya langsung otomatis memunculkan nambahan, tapi kalau eksplisit itu dia manual karena dia menggunakan open baru close gitu. Nah, lebih spesifiknya itu di sini kursor eksplisit. Nah, kursor eksplisit ini adalah kursor yang dibuka dan ditutup secara manual. Jadi dia ada struktur open dan close itu dia dibuat secara manual. Nah, itu yang membedakan antara dia dengan implisit. Lalu di sini ada atributnya itu ada 4, yaitu ada found yang artinya baris ditemukan. Lalu ada not found itu baris tidak ditemukan. Lalu row count itu jumlah baris yang diambil oleh fetch. Lalu is open itu bernilai true kalau kursor masih terbuka. Jadi next ini adalah struktur dari bentuk kursor eksplisit. Nah, di sini dia ada declare-nya. Lalu ada strukturnya itu open. Lalu ada fetch. Lalu ada close. Nah, secara lebih jelas kita langsung ke eksekusi di bagian SQL-nya. Di sini aku udah punya tabelnya. Lalu aku pengen nampilin dulu tabelnya. Nah, di sini sesuai sama contohnya tadi, strukturnya tadi, aku udah bikin contoh dari kursor eksplisit. Nah, di sini adalah aku pengen nampilin jabatan, mau nampilin nama jabatan, dan gaji, serta tunjangan dari ID 2345. Di sini aku mau gimana sih caranya? Bentar. Nah, di sini dalam struktur ini sudah diketahui bahwa declare-nya itu ada kursor, nama kursor bebas. Jadi di sini aku pakai kursor C pegawai. C ini menandakan kursor biar lebih mudah, dan pegawai ini menandakan tabel dari kursor ini pakai tabel apa. Dan jangan lupa aku menggunakan set server output untuk biar bisa dapat menampilkan DBMS outputnya ini. Lalu setelah itu aku akan mendeklarnya. Lalu setelah itu aku akan memilih select atau menampilkan apa aja sih yang mau aku tampilin atau kalian mau tampilin. Itu aku mau nampilin ada nama, ada jabatan, ada gaji, dan tunjangan dari tabel pegawai. Yang dimana syaratnya itu yang aku akan keluarin itu hanya yang ID-nya 2345. Oke, yang ID-nya 2445. Lalu setelah itu aku akan mendeklarasikannya apa aja sih yang dibutuhin untuk jalannya
kursor ini itu aku butuh yang namanya variabel dari G karyawan. Jadi aku butuh variabel ini G karyawan atau disebut juga dengan gaji karyawan. Jadi aku kayak diinisialisasikan dengan variabel acak. Jadi aku pakai G karyawan dengan varchar itu mungkin dia pakai karakter. Aku maksimalnya itu 100 huruf. Terus aku pakai V nama. Jadi aku pakai karakternya itu V. Biar mempermudah, jadi V dalam itu garis bawah nama. Lalu ini kita pakai tabel pegawai titik kolom nama persen tipe. Nah, tipe ini menandakan kalau kita atau mendefinisikan tipe data yang sama dengan kolom. Jadi kayak aku pengen mendefinisikan nama ini kan kolom dari tabel pegawai. Nah, aku pakai tipe. Nah, sama kayak selanjutnya ini kayak aku inisial V garis bawah jabatan, terus pakainya tabel pegawai jabatan, definisikan dengan jabatan itu kolom yang ada di sama dengan definisi titik kayak kolom yang ada di tabel, kayak gitu sampai ketunjangan ini sama. Lalu akan dimulai dari open. Kita akan membuka dulu kursornya, yaitu dengan nama yang awal tadi C pegawai, kursor pegawai C. Kita pakai ini, lalu kita akan fetch atau mengambil datanya. Kita ngambil datanya itu dengan menggunakan tadi kursor nama tadi. Intunya itu kayak kita mau ngambilnya itu di mana aja. Kita mau ngambil di bagian, kita mau menampilkan di bagian ini V nama, jabatan, gaji, dan tunjangan. Lalu jika kursor pegawai ini atau tabel pegawai ini ditemukan, maka G karyawan ini akan menghasilkan atau memunculkan ini kan DBS output line dalam kurung G karyawan. Jadi nanti dia akan menampilkan apa yang ada di perintah dari yang tersimpan di G karyawan ini. Nah, G karyawan itu dia menyimpan bahwa nanti akan menunjukkan V nama. V nama ini adalah kolom nama yang ada di tabel pegawai. Lalu ini itu ada penyebutannya, ini ada kayak space-nya gitu. Lalu dia akan menampilkan jabatannya lagi yang ada di kolom jabatan, di kolom yang jabatan, lalu di tabel pegawai, lalu ada di gajinya, dia akan menampilkan gaji yang tersimpan di kolom gaji. Lalu tunjangan, dia akan menghasilkan tunjangan yang ada di kolom tunjangan. Lalu jika tidak, DBS itu akan menampilkan pegawai tidak ditemukan gitu. Dan if ini berakhir. Lalu jika udah if itu berakhir, dia akan meng-close secara manual kursor tersebut. Lalu kursor ini diakhiri dengan N. Lalu kursor ini berakhir dan akan menghasilkan outputnya itu seperti ini. Kita tuh pengen menghasilkan cuma nama ini doang ya. Jadi kita akan blok semuanya. Nah, dia akan menghasilkan nama seperti ini. Hari ini collect itu jabatannya, hari ini namanya, dan ini adalah gajinya, dan ini ada tunjangannya. Nanti kursor eksplisit ini berhasil. Ini adalah contoh dari kursor eksplisit yang dimana dia akan dilakukan secara manual. Open, buka dan tutupnya secara manual. Dan beda lagi dengan implisit. Nah, implisit ini dia tidak perlu dideklarasikan atau tidak terlalu banyak deklarasinya. Jadi dia itu secara otomatis akan diprogram langsung dari komputernya, dari programnya itu, dan dia atributnya sama kayak tadi kursor eksplisit. Bedanya itu seperti itu doang. Nah, ini adalah contoh dari eksekusi kursor implisit. Saya punya contohnya. Di sini aku deklarasinya cuma kayak membantu. Dia ada G karyawan, ini menandakan kayak gaji karyawannya.
G ini kayak inisialisasi variabel acak yang saya pakai G, lalu ini ada karyawan, dan ini ada pegawai. Pegawai ini adalah artinya itu merupakan tabel pegawai. Dan row tipe ini beda sama tipe tadi. Kalau tipe itu hanya tipe doang. Kalau row table ini, tipe ini, dia mendefinisikan atau menandakan bahwa pegawai ini sama dengan tabel pegawai yang dipakai di kursor ini gitu. Dia kayak dia ada row tipe gitu. Beda kalau tipe ini dia mendefinisikan kayak jabatan ini merupakan kolom yang dipakai di tabel pegawai gitu, tipe tabel. Nah di sini aku dimulai dengan deklarasi yang kayak kita butuhin apa. Ini kita cuma butuhin satu deklar karena nggak terlalu penting. Kalau di bagian implisit itu dia fokusnya di bagian yang otomatis ini, dia menggunakan biasanya tuh menggunakan looping, menggunakan for. Jadi dimulai, dia kan declare, terus begin dimulai menggunakan implicit itu dia secara otomatis dia for. Jadi kayak aku pengen cuma nampilin itu, cuma pengen nampilin nama doang, nama semua pegawai kursor. Nah lalu aku ini butuh for. Jadi ini inisial kursor yang aku pakai itu di karyawan. Ini menandakan kayak dia itu menampilkannya itu di bagian penyimpanan di mana kita akan menyamping itunya itu tampilnya di select from pegawai dari tabel pegawai tadi. Nah kita akan melooping dan akan menghasilkan DBS output. Kita akan menampilkan di karyawan nama, terus kita akan menampilkan nama serta jabatan. Jangan lupa kayak titik ini menandakan kita pengen menghasilkan menampilkan apa, dan aku mau menampilkan nama ini kolom dan jabatan ini juga kolom. Jadi kita akan akhiri dengan loop nih, jadi dia akan kayak diproses secara terus menerus sampai ini berakhir, sampai apa yang diinginkan itu berakhir, dan ini akan berakhir end. Dan kursor implicit ini telah berakhir dan kita akan eksekusi. Hasilnya adalah ini. Dia akan menghasilkan apa yang ada di bagian tabel pegawai tadi. Tadi ini adalah nama, kita hanya menampilkan nama dan jabatan. Dia akan looping sampai looping ini ada di bagian terakhir, yaitu damar. Nah di sini adalah bentuk dari kursor implisit. Dia dilakukan secara otomatis di bagian program komputernya. Tapi kalau di bagian explicit itu dia kayak kita secara manual membuka atau menutup di bagian kursornya itu gitu. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.